Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Warna liturgi pada hari ini adalah merah, dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 10 dan kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 59. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 31 ayat 3C sampai dengan 4, 6, 8AB, 16BC dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 26a dan ayat 27a. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 17 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 13 ayat 9 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 12 ayat 2 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, hari Senin tanggal 26 Desember 2022, hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 17 sampai dengan 22. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 17 sampai dengan 22 selalu muncul pada setiap tanggal 26 Desember. Begitu pula dengan struktur bacaannya. Setiap tanggal 26 Desember pula, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Stefanus yang menjadi martir pertama. Sehingga bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 10 dan kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 59 berkisah tentang kemartiran Stefanus yang dibunuh oleh Mahkamah Agama dari jemaat Yahudi, Libertini.
dari orang-orang dari Kirene dan Alexandria, dan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Seperti Stefanus yang dibunuh karena imannya kepada Yesus Kristus, maka menjadi murid Yesus Kristus menuntut kita untuk memberikan hidup serta kehidupan secara utuh serta tanpa syarat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, siap serta rela mengorbankan segalanya, dan taat serta setia kepada kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus. Menjadi murid Yesus Kristus menuntut kita untuk membiarkan hidup serta kehidupan kita dipenuhi dan diberdayakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga kita berani memberi kesaksian tentang kebesaran dan belas kasih-Nya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk mendekatkan diri kepadanya dan mencintai sesama tanpa pamrih, walau beresiko akan ditolak dan dianiaya sekalipun. Sahabat Kuntum yang terkasih, bukankah dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 17 sampai dengan 22, Yesus Kristus telah menguatkan hati para murid-Nya saat itu dan kita semua saat ini bila menghadapi berbagai penolakan dan penganiayaan atas kesaksian iman mereka dan iman kita. Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan sehingga kita tidak perlu takut bila menghadapi setiap penolakan dan penganiayaan. Mari kita mengikuti jejak Stefanus yang tetap taat dan setia hingga akhir hidupnya dalam mengikuti jejak Yesus Kristus. Jangan patah harapan dan tergoda untuk menjauhi Allah Tritunggal Maha Kudus saat kepahitan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus bukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan dan banggakan, tetapi untuk dapat melakukan apa yang Dia inginkan dari kita. Allah Tritunggal Maha Kudus sesungguhnya selalu ingin kita berbahagia di dalam kasih-Nya yang begitu sempurna. Selamat Hari Raya Natal 2025 kepada seluruh pembaca serta pemirsa setia Kuntum sejak bulan November 2015 melalui BlackBerry Messenger, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, Thread, dan Lemonade yang berada di yaitu Afrika Selatan, Afghanistan, Angola, Filipina, Indonesia, Inggris, Italia, Kanada, Kenya, Malaysia, Papua Nugini, Rwanda, Singapura, dan Timor Leste, atau ada 14 negara menurut data per 1 Januari 2024 di dalam Facebook. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ada ingin yang lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.